Untuk membuat tas ini benangnya agak lebih besar, jarumnya ukuran nomor 4. Diawalin dulu dengan membuat rantai sebanyak 26 rantai. Setelah 26 rantai, lanjutkan dengan 2 rantai sebagai pondasi. Di dalam lubang rantai yang ke-26 diisi dulu dengan 2 DC. Dilanjutkan dengan mengisi setiap lubang rantai masing-masing dengan 1 tusuk DC. Dan sampai di bagian ujung rantai. Di ujung rantai ini diisi dengan 3 tusuk DC. Dilanjutkan dengan mengisi setiap lubang rantai masing-masing dengan 1 tusuk DC. Sekarang sudah sampai di bagian ujung rantai, sebelumnya sudah diisi dengan 2 DC, tinggal menambahkan 1 DC lagi. Jadi ujung-ujung diisi dengan 3 DC. Lanjutkan dengan tusuk slip stitch di rantai 2 pondasi. Buat 2 rantai sebagai pondasi. Di dalam lubang yang sama diisi dengan 2 DC. Berpindah ke lubang sebelahnya 2 DC. Lanjutkan di setiap lubang DC masing-masing diisi dengan 1 tusuk DC. Sekarang sudah sampai di bagian ujung. Di bawahnya ada 3 DC. Untuk 3 DC ini di setiap lubang diisi dengan 2 tusuk DC. Nanti buat 2 DC sebanyak 3 kali. Lanjutkan di setiap lubang DC masing-masing diisi dengan 1 tusuk DC. Sekarang sudah sampai di bagian ujung, masih ada 1 DC yang belum diisi. Untuk 1 DC ini diisi dengan 2 tusuk DC. Lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 2. Alasnya sudah selesai. Lanjutkan ke badan tas atau polanya. Buat dulu 3 rantai. Di lubang ketiga diberi tanda. Ini tusuk mundur, ini sambungannya lubang pertama, lubang kedua. Jadi tusuk di lubang yang kedua. Jadi ini tusuk mundur dulu di lubang yang kedua. Buat tusuk DC. Kembali seperti awal tadi.
Di lubang yang kedua, buat tusuk DC. Ambil benang. Ini buat tusuk DC dari belakang. Tusuk di lubang yang sama, di lubang tempat 3 rantai tadi. Di lubang yang kedua, buat tusuk DC, kemudian mundur, buat tusuk DC dari depan, di lubang yang kedua, buat tusuk DC, mundur lagi. Ini nampak, ini kalau seperti ini, dari belakang buat tusuk DC. Di lubang yang kedua, buat tusuk DC, mundur, nampak seperti ini dari depan, DC nya dari depan. Lanjutkan pada lubang yang kedua, buat tusuk DC, sekarang buat DC dari belakang. Ini maju di lubang yang kedua, buat tusuk DC, mundur lagi, buat tusuk DC dari depan. Maju di lubang yang kedua, buat tusuk DC, mundur, buat tusuk DC dari belakang.
Jadi ini nanti nampak seperti V seperti ini. Ini sudah sampai di bagian ujung, di satu lubang DC kosong, di sebelahnya DC awal dan 3 rantai. Ini buat satu DC dalam lubang yang sama dengan DC awal, buat DC dari belakang, lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada lubang rantai yang ketiga yang tadi sudah diberi tanda dengan benang pink ini. Tusuk slip stitch di sini. Di sini kelihatan ya bentuk seperti V ini. Lanjutkan dengan membuat 3 rantai sama seperti awal tadi. Untuk lubang rantai yang ketiga ini diberi tanda untuk memudahkan nanti tusuk slip stitch di sini. Tusuk mundur lagi, nanti tusuknya di lubang yang ini. Jadi ini buat tusuk mundur, buat DC, kembali seperti semula, posisi semula. Ini tusuk DC di lubang yang nampak seperti V terbalik ini, buat tusuk DC di sini. Ini mundur. Ini buat tusuk DC dari belakang di lubang yang sama dengan lubang 3 rantai tadi. Kemudian maju di lubang rantai yang kedua, buat tusuk DC. Mundur di belakangnya, ini buat DC dari depan. Jadi nampak ya teman-teman, untuk DC dari depan sama dari belakang bisa kelihatan. Kemudian maju, tusuk di lubang V terbalik ini, buat tusuk DC di sini. Ini mundur, buat tusuk DC dari belakang. Maju di lubang yang kedua, 1, 2, nah tusuk di sini, buat tusuk DC, mundur, buat tusuk DC dari depan, kemudian maju lagi di lubang yang kedua atau V terbalik ini, buat tusuk DC, mundur, buat tusuk DC dari belakang. Jadi di sini kelihatan ya teman-teman, tusuk DC dari depan atau dari belakang. Kalau ragu bisa dilihat nanti hasilnya bentuknya V. Ini maju di lubang yang kedua, buat tusuk DC, mundur, buat DC dari depan.
Sudah sampai di penghujung. Di sini lubang DC awal tadi. Ini ada 3 rantai. Nah, sekarang buat tusuk DC di lubang yang sama dengan DC awal tadi. Kemudian mundur, buat tusuk DC dari belakang. Dilanjutkan dengan tusuk slip stitch di lubang rantai yang ketiga atau yang sudah diberi tanda benang ini. Tusuk slip stitch di sini. Setelah tusuk slip stitch, lanjutkan dengan membuat 3 rantai. Ini jangan lupa di lubang rantai yang ketiga bisa diberi tanda. Ini tusuk mundur. Jadi nampak seperti V terbalik, tusuknya di sini. Ini caranya sama seperti baris kedua motif. Kemudian maju ke depan. Sama, tusuk di tempat V terbalik ini. Kemudian mundur. Buat tusuk DC dari belakang di lubang yang sama dengan lubang 3 rantai tadi. Jadi teman-teman, ini tinggal dilanjutkan, caranya sama seperti di baris kedua. Jadi yang perlu diperhatikan untuk membuat tusuk DC dari depan dan dari belakang. Sebelum selesai pengerjaan dicek kembali. Jadi bentuknya seperti V. Jadi ini tinggal diteruskan, yang perlu diperhatikan tusuk DC dari depan dan dari belakang. Ini sudah sampai sini tusuk slip stitch. Untuk tingginya di sini dibuat 6 bagian seperti ini. Setelah tusuk slip stitch, buat 1 rantai. Di dalam lubang yang sama buat tusuk SC. Jadi masing-masing lubang diisi dengan 1 tusuk SC, dibuat keliling sebanyak 2 baris. Kalau teman-teman buatnya lebih dari 2 baris, tusuk SC nya tanpa tusuk slip stitch. Ditandain aja awal dimana tusuk SC agar tidak nampak sambungannya, atau diputus benangnya buat aja dari samping. Jadi sampai di sini, ini karena 2 baris, saya buat tusuk slip stitch 1 rantai dan lanjutkan ke baris kedua. Untuk membuat tali tasnya, diawalin dengan membuat rantai sebanyak 3 rantai. Setelah 3 rantai, buat tusuk SC di lubang kedua dan di lubang yang pertama. Lalu diputar, ambil salah satu serat yang
di belakang ini buat tusuk SC, kemudian yang di pinggir ambil satu serat buat tusuk SC, diputar. Untuk bagian yang tengah ini ambil bersamaan satu serat yang di atas dan satu serat yang di bawahnya. Untuk bagian pinggirnya ambil 2 serat. Diputar lagi. Untuk yang tengahnya ambil serat di atas dan serat di bawah. Yang pinggir ambil 2 serat. Diputar lagi. Untuk bagian tengah ini ambil serat yang satu serat yang di atas dan satu serat yang di bawah. Yang pinggir ambil 2 serat. Diputar, lakukan cara yang sama. Nanti tinggal diteruskan aja sampai panjang tali yang dibutuhkan. Jadi setelah membuat 2 baris tusuk SC, untuk tali tasnya dibuat dengan panjang menyesuaikan dengan ukuran tasnya, jadi tidak terlalu panjang. Talinya hasilnya seperti ini. Nah, tali akan dipasang ke badan tas. Sebelum dipasang, ini disamakan dulu lebar depan dan lebar belakang tasnya. Setelah sama, ini talinya bisa dipasang dari dalam. Seperti ini hasilnya setelah terpasang tali ke badan tas. Jadi teman-teman, tasnya udah selesai. Untuk kelipatan motif ini kelipatan 4. Bila teman-teman mengendaki lebih besar, tinggal disesuaikan aja asal memenuhi kelipatan 4. Terima kasih untuk yang like, komen maupun subscribe. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, salah kata atau ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.